Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrad dahirin. Radhiyallahu anna wa ankum wa an jami'il muslimin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang telah lewat, kita sudah membicarakan masalah biografi kedua pencetus ilmu tauhid dalam hal ini sifat 20, yaitu dua orang tokoh yang besar, Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Abu Mansur Al-Maturidi. Nah, maka dan juga pada kesempatan yang telah lewat sedikit kita jelaskan tentang nama-nama lain daripada ilmu tauhid. Di antaranya Usuluddin, ilmu tauhid, sifat 20, ilmu aqaid dan sebagainya. Nah, maka pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan masalah dalil wajibnya kita menuntut ilmu tauhid. Di antaranya hadis Rasulullah SAW yang disebutkan oleh Al-Habib Utsman bin Yahya di dalam kitab sifat 20-nya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Yang artinya bermula menuntut ilmu wajib atas tiap orang muslim. Namun di dalam kitab Zubat disebutkan bahwasanya mengenal Allah Subhanahu wa taala itu harus didahulukan daripada menuntut ilmu selain ilmu tauhid. Ilmu yang wajib di dalam kitab ini disebutkan ada dua, bahkan nantinya ada 3. Yang pertama yang wajib kita tuntut adalah ilmu tauhid. Yang kedua ilmu fikih. Yang ketiga ilmu tasawuf, atau yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW ketika ditanya oleh Jibril tentang Islam, ihsan, tentang iman, Islam dan ihsan. Tentang iman itu ada dibicarakan di dalam kitab sifat 20 selengkap-lengkapnya. Tentang Islam sebahagian ada dibicarakan di dalam kitab sifat 20, sebahagian dibicarakan di dalam kitab fikih. Tentang ihsan itu dibicarakan di dalam ilmu tasawuf. Maka ilmu yang 3 ini adalah ilmu yang wajib yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam kitab Zubat disebutkan bahwasanya ilmu tauhid, ilmu pengenalan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus didahulukan daripada menuntut ilmu yang lain daripada ilmu tauhid. Yaitu yang disebutkan di dalam kitab Zubat, awal wajibin al-insan ma'rifatul ilahi bistiqam. Yang pertama, kewajiban manusia
adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan yakin. Juga disebutkan di dalam kitab Khutbah Al-Habib Tahir bin Husain, fa'lamu ayyuhal ikhwan annal asla wal asasa huwa ma'rifatul ma'budi qabla al-ibadah wa dzalika haqiqatu ma'na syahadah. Ketahuilah wahai saudara-saudara bahwasanya asal agama atau pondasi agama itu adalah mengenal orang yang kita sembah sebelum kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Berarti dari perkataan Habib Tahir bin Husain ini, dari khutbah Habib Tahir bin Husain ini dapat kita simpulkan bahwasanya mempelajari ilmu tauhid itu lebih didahulukan daripada ilmu tentang ibadah, daripada mempelajari ilmu tentang tata cara ibadah. Tadi sudah kita bicara, kita sudah mendengar ada kata-kata ma'rifat, ada kata-kata ma'rifat. Ma'rif di antaranya ma'rifatul ilahi, mengenal Tuhan. Ada kata-kata ma'rifatul ma'bud, mengenal orang yang disembah. Nah, maka apakah yang disebut dengan ma'rifat itu? Nah, atau dalam kata lain disebut juga ma'rifatullah, mengenal Allah. Nah, apa yang disebut ma'rifat itu? Apa definisi ma'rifat? Definisi ma'rifat adalah sebuah keyakinan yang jazim lagi muwafaqat pada hak, sesuai dengan kebenaran dan juga mempunyai dalil. Keyakinannya jazim, sesuai dengan yang hak dan mempunyai dalil, mempunyai bukti. Nah, mempunyai bukti. Lalu di sini disebutkan ada kata-kata jazim, i'tikad yang jazim. Apa arti jazim? Jazam itu adalah keyakinan yang sangat kuat, yang tiada ragu di dalamnya. Nah, keyakinan yang sangat kuat, tiada ragu di dalamnya. Misalnya, ketika kita ingin menyeberangi jembatan, kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwasanya jembatan itu kuat untuk kita seberangi. Lalu kita menyeberang, dan karena kita yakin, kita ada buktinya bahwa jembatan itu kuat, maka kita seberangi, dan sesuai dengan kenyataan kita seberangi jembatan itu, dan ternyata alhamdulillah kita dapat menyeberangi ke seberang jembatan itu tadi. Nah, itu. Ketika kita sudah tahu yang seperti itu namanya ma'rifat. Nah. Namun tentang jazam, tentang keyakinan yang kuat, di dalam ibarat kitab PJJ itu disebutkan ada 4 bagian. Ada 4 bagian. Yang pertama, jazam muwafaqah pada hak dan dengan dalil. Orang ini yakin, keyakinannya kuat, dan yang diyakininya itu sesuai dengan hak, kebenaran, dan keyakinannya itu ada buktinya, ada dalilnya. Ada dalilnya. Seperti orang menyeberang tadi. Orang menyeberang tadi, jembatannya kuat, dalilnya kelihatan, sampingnya beton, permanen. Nah, kemudian dalilnya inya kalau menyeberang dan kuat jembatannya. Nah, itu contoh. Dan inilah yang disebut dengan ma'rifat. Nah, kita meyakini Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita,
Allah Subhanahu wa taala ada, itu kita dengan keyakinan yang kuat. Dengan keyakinan yang kuat, tidak ada ragu di dalamnya, dan kita mempunyai dan sesuai dengan apa yang hak, sesuai dengan kebenaran, dengan dalil, baik berupa dalil akli ataupun dalil naqli. Dalil akli bahwasanya adanya alam semesta ini menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Adanya alam semesta ini berarti ada yang menciptakan. Siapa yang menciptakan? Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala zat yang satu, yang wajibil wujud. Itu sesuai dengan dalil. Dalilnya qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tunggal. Allah Subhanahu wa taala tunggal. Kedua, jazam, muwafaqah pada hak tetapi tiada dengan dalil. Orang ini tidak mengetahui buktinya, akan tetapi ia mengikuti orang yang pertama tadi, orang yang mempunyai dalil, orang yang mempunyai bukti. Nah, yang penting saya mengikuti orang itu dan saya yakin atas apa yang diyakini orang itu. Masalah bukti ini itu kada tahu ajarnya. Nah, itu disebut dengan taklid sahih. Taklid sahih, mengikuti tapi masih benar. Nah, yang ketiga, jazam, tiada muwafaqah pada hak dengan dalil. Ini ada dalilnya, ini ada alasannya, tetapi keyakinannya itu tidak sesuai dengan kebenaran, walaupun ini ada alasan. Nah, maka orang yang ketiga ini disebut dengan jahil murakkab. Orang ketiga ini disebut dengan jahil murakkab. Jahil murakkab itu kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, kebodohan yang bertingkat-tingkat, kebodohan yang berlipat-lipat, bungul benar bahasa kita. Nah, bungul benar. Kemudian yang keempat, jazam, tiada muwafaqah pada hak dan tiada dengan dalil. Orang ini keyakinannya kuat, tapi yang diyakininya tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan yang hak, dan tidak sesuai juga, tidak ada dalilnya. Orang ini kada tahu lawan dalil. Tapi nya meyakini, sekalinya keyakinannya itu kada sesuai dengan kebenaran. Nah, itu disebut dengan taklid batil. Atau bisa jadi orang yang keempat ini mengikuti taklid buta bahasa kita, mengikuti yang golongan yang ketiga itu tadi. Jazam, tiada muwafaqah pada hak, sampai di situ diikuti oleh orang yang keempat. Dan masalah dalil, masalah bukti, dia masa bodoh, kada tahu. Nah, ini disebut dengan taklid batil. Taklid batil, taklid buta. Taklid buta. Kalau yang kedua tadi itu masih ada aja bagusnya, taklid sahih ngarannya. Taklid sahih, mengikuti dengan yang benar. Nah, di sini juga disebutkan di dalam kitab Sifat 20, di dalam mukaddimahnya itu ada pengertian dalil. Dalil itu adalah sesuatu yang menunjukkan atas kebenaran. Sesuatu yang menunjukkan atas kebenaran. Itulah yang disebut dengan kebenaran sesuatu. Nah,
kebenaran sesuatu. Atau dalam bahasa Melayunya di sini barang yang menunjuki atas kebenaran suatu barang. Artinya sesuatu yang menunjukkan kebenaran sesuatu. Itu dalil namanya. Dalil adanya Allah. Bukti yang menunjukkan adanya Allah itu dalil, atau disebut dengan yang lain bukti. Nah, di sini disebutkan bahwa dalil wujudnya Allah Subhanahu wa taala, dalil adanya Allah Subhanahu wa taala dan segala sifat-sifatnya sampai 20 sifat Allah Subhanahu wa taala itu mencukupi, memadai dengan dalil ijmali atau dikatakan sekarang dengan dalil secara global, bukti secara global. Apa dalil ijmali atau bukti secara global tentang adanya Allah Subhanahu wa taala? Yaitu adanya alam semesta, bumi dan langit dan apa-apa yang ada di dalamnya. Nah, itu bukti secara global. Adapun bukti secara nakli, dalil nakli adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab." Artinya sesungguhnya di dalam kejadian langit dan bumi dan berselisihnya, berbedanya malam dan siang itu merupakan dalil atau menunjukkan atas, merupakan bukti bagi orang-orang yang berakal, merupakan bukti bagi orang-orang yang berakal. La ayatin li ulil albab. Nah, mungkin sampai di sini dahulu apa yang dapat kita sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Jangan lupa bagi yang belum subscribe channel Al-Baladul Amin, tolong di subscribe dan klik like dan share, disebarkan. Nah, ini salah satu media dakwah Pondok Pesantren Al-Baladul Amin. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan selalu dilimpahi dengan keberkahan, mudah-mudahan segala hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hajat dunia dengan kemudahan, hajat akhirat dengan keampunan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.